podcast bertemu lagi dengan saya Hidayat Channel TV. Video kali ini saya akan membahas isu-isu trending topik yang dimana Islam ini saling menyudutkan di zaman sekarang ini. Seperti apa? Saat ini kami berbincang dengan salah satu anggota MUI Jatim, sekaligus Sekretaris Yayasan Islam Negara, yaitu Ustadz Nurholis Majid. Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komentar di bawah ini. Baik, kami lanjut aja bahwa kita akan perkenalkan dulu tiga sapa dengan pemateri kali ini, yaitu Ustadz Nurholis Majid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya Ustaz, ini bagaimana tanggapan Ustadz terkait tentang keislamian saat ini? Islam itu sering menunjukkan terus saat ini di zaman ini. Bagaimana? Ya, saya sendiri merasakan kesedihan ya, merasa sedih bahwa umat Islam saat ini terombang-ambing. Umat Islam sekarang ini memang ada upaya pemecah belahan, padahal Nabi itu selalu menyebutkan soal persatuan dan kesatuan. Misalnya ada hadis bunyinya al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun, bahwa bersama-sama berjamaah itu adalah rahmat. Sementara kalau kita bercerai-berai itu nanti akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu umat Islam sebaiknya saat ini, bukan sebaiknya, memang seharusnya sudah saatnya untuk bersatu kembali, merajut ukhuwah Islam yang lebih erat. Kita lupakan perbedaan, tapi kita mencari nuqtah musytarakah, kita mencari titik singgung, titik bersamaan. Karena kalau kita mau mencari sisi perbedaannya, pasti akan bingung. Namanya orang itu hidup di lingkungan yang berbeda, dari latar belakang keluarga yang berbeda, dari latar belakang pendidikan yang berbeda, pasti punya pikiran yang berbeda antar orang, antar kepala gitu. Maka dari itu yang harusnya kita cari bukan perbedaannya, yang kita tonjolkan bukan perbedaannya, tapi titik singgungnya, untuk musytarakahnya tadi itu, kalimatun sawa gitu ya. Sisi persamaannya itu apa? Nah, perbedaan itu adalah sesuatu yang lumrah. Perbedaan itu sesuatu yang ya sebuah keniscayaan. Karena memang dari dulu itu, mulai dari zaman sahabat itu sudah terjadi ragam pandangan, perbedaan pendapat, baik itu menyangkut soal hukum ataupun yang lainnya. Tetapi perbedaan itu tidak dalam rangka untuk kemudian mencerai-beraikan. Nah, oleh karenanya perbedaan ini jangan dijadikan sebagai alat untuk memecah belah, tapi justru dijadikan sebagai suatu kekayaan yang bisa memupuk bisa menyulam atau tembelan-tembelan yang bolong itu disulam kembali, dirajut kembali gitu, untuk kemudian kita menjadi bersatu dan menjadi kekuatan yang luar biasa. Saya kira itu. Tapi saya dulu pernah lihat di salah satu Instagramnya Habib Syafii, bahwa ada salah satu meng-hack 6 lembaga pemerintah, yaitu webnya Majelis Rasulullah. Padahal Majelis Rasulullah itu tidak melakukan hal itu. Bagaimana tanggapan Ustaz? Ya jelas pidana. Itu mengatasnamakan Majelis Rasulullah. Atas nama apapun, kalau kemudian meng-hack akun orang lain, itu sebuah pidana. Bisa dikenakan pasal itu. Sekarang kita sudah ada ITE ya, yang mulai berlaku tahun 2008 nanti kalau tidak salah itu. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, ITE ya. Jadi meng-hack atau meng-cloning akun orang lain itu adalah sebuah kejahatan yang luar biasa, dan itu bisa dipidana, ada pasalnya begitu. Oleh karena itu menurut saya kita ini jangan kemudian suka meng-hack akun orang lain. Ya gunakan akun pribadi lah gitu. Itu satu. Yang kedua, apa sih tujuannya untuk meng-hack orang lain, akun orang lain itu? Kalau bukan tujuan negatif. Kalau mau positif harusnya pribadi dong. Yang ketiga, ya tunjukkan bahwa Anda itu adalah gentle gitu. Tidak perlu takut kalau memang Anda merasa benar gitu. Saya kira itu tanggapan saya. Jadi atas nama apapun, mau atas nama kelompok A, kelompok B, kalau sudah meng-hack atau meng-cloning akun orang lain itu adalah sebuah kejahatan dan itu bisa dipidana.
Terus apa yang harus dilakukan oleh seorang umat Islam saat ini agar kita tetap ukhuwah Islamnya juga Ya, merajut kembali, paling tidak itu pertemuan. Kami di pengurus MUI Jatim itu selalu setiap bulan ya, dan itu diprakarsai oleh Kiai Abdurrahman Hafiz. Bertemu antar ormas, lintas ormas juga bertemu. Dalam rangka apa? Paling tidak itu ya bahasanya Kiai Hafiz itu kan gini. Liqaul ikhwah, liqaul qulub. Bertemu dengan saudara itu bisa menambahkan kedekatan hati. Maka dari itu paling tidak, walaupun kita mungkin di luar sana, di ruang medsos itu tidak terkendali perdebatannya, tetapi begitu ketemu itu kadang-kadang paling tidak salaman, ya berjabatan tangan, ya istilahnya mu'anako, berpelukan, ya dan sebagainya. Paling tidak itu mengurangi tensi perdebatan yang tidak terkendali tadi. Maka menurut saya yang paling penting adalah ya tadi itu. Yang paling penting itu adalah bagaimana kemudian kita ini merajut kembali dengan sering-sering silaturahim. Silaturahim ini bisa diprakarsai oleh ormas juga. Jadi mengundang ormas lain untuk apa? Ya berjumpa dan berdiskusi. Ya tadi itu Mas Saiful Hidayat, kalau kita mau dicari sisi perbedaannya pasti ketemu. Saya dengan Mas Saiful Hidayat pasti ada. Ya. Perbedaannya pasti ada. Tapi kita kan tidak menonjolkan itunya. Yang persamaannya. Kita tonjolkan adalah kalimat sawab. Titik temunya itu di mana begitu. Sepanjang dia syahadatnya sama, sholatnya sama, kiblatnya sama, tata cara hajinya sama, ya berarti dia kan saudara kita. Soal kemudian ada perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu'iyah, sifatnya hal yang tidak substansial itu ya wajar-wajar saja. Karena memang Rasulullah sendiri juga mengajarkan demikian. Iya kan? Jadi di zaman Rasulullah juga pernah terjadi perbedaan. Tetapi perbedaan itu didasarkan bukan soal like or dislike, suka atau tidak suka, tapi betul-betul dasar pertimbangan keilmuan. Jadi ilmiah. Saya punya pendapat begini. Ya sudah, dia tahu mazhabnya, dia tahu dasar hukumnya, bukan soal ikut-ikutan. Ya. Saya beda dengan si A, kenapa? Ya biar beda lah gengsi gitu. Nah, ini yang tidak bisa dibenarkan. Jadi sepanjang perbedaan itu didasarkan kepada pertimbangan keilmuan, maka itu boleh. Idza ijtahadal hakim fa asabah, idza ijtahadal hakim fa hakama fa asabah falahu ajran. Kalau ada seorang hakim berijtihad, lalu ijtihadnya benar, maka dia dapat 2 pahala. Wa idza hakama fa akhta'a falahu ajrun wahid. Tapi kalau dia memberikan keputusan hukum yang berbeda, yang salah, tetap dia dapat pahala 1. Bukan dapat siksa, masih dapat pahala cuma 1. Apa? Ini bukti rahmat, ini bukti kasih sayang Allah. Asalkan tata cara ijtihadnya benar dan dia memang memiliki kualifikasi ilmuwan yang memadai. Bukan sembarang orang berijtihad. Nanti sudahlah, kiblatnya sekarang tidak lagi ke Mekah, tidak lagi ke Ka'bah misalnya. Kemana? Ke tempat lain. Apa dasarnya? Ya pokoknya gitu. Ini kan nggak dasar ilmiah. Ini yang tidak boleh begitu. Dan yang paling penting sekarang ini jangan ikut-ikutan. Sekarang itu kan tidak. Masyarakat itu saya membaca secara psikologis yang penting itu dia tampil beda, kemudian itu dengan suara yang lantang, seakan-akan tegas gitu ya. Itu masyarakat lebih senang dan lebih suka. Padahal sebenarnya itu belum tentu juga dijadikan sebagai sebuah kebenaran gitu. Maka menurut saya masyarakat harus cerdas. Kita punya patokan, kita punya syariat gitu. Terus dari MUI itu strategi apa yang harus dilakukan oleh MUI sekarang ini di dalam merajut ukhuwah? Ya tentu melibatkan semua pihak, komunikasi intensif. Ya MUI itu kan rumah besar. Kalau Kiai Ma'ruf Amin bilang tenda besar ya, tenda besar umat Islam. Di situ ada ormas-ormas, ada NU, ada Muhammadiyah, ada dan lain sebagainya lah ya. Nah, makanya yang saya bilang tadi, jalin komunikasi yang bagus, pertemuan itu diintensifkan. Paling tidak itulah mengurangi ketegangan itu. Saya kalau sering ketemu Mas Iful kan lama-kelamaan juga tidak enak kalau mau berbeda, gitu kan. Jadi pertemuan itu penting. Itu Mas Iful. Ya, terus peran pesan apa dari Ustaz sendiri tentang kepada umat Islam yang saat ini agar tetap menjaga kerukunan ukhuwah Islamnya dan tidak terjadi perpecahan yang seperti saat ini.
Ya, umat Islam saya mohon untuk tidak ikut-ikutan ya. Belum tentu sesuatu yang baru, tampil berbeda, menggunakan atribut keagamaan tertentu itu lalu kemudian dijustifikasi sebagai sebuah kebenaran yang bersifat mutlak. Enggak juga. Kita punya acuan, ya misalnya ada orang tampil berbeda, bajunya baju keagamaan, kayak seakan-akan melambangkan kesucian misalnya, lalu dijadikan sebagai sebuah kebenaran. Apa yang disampaikan langsung diterima begitu saja tanpa ada proses filterisasi misalnya. Nah itu saya harapkan umat Islam tidak seperti itu. Kita ini punya pertimbangan ilmiah. Dan yang kedua harapan saya jaga etika. Kita jaga situasi kebangsaan kita ini agar lebih sejuk dan kondusif ya. Tidak mengalami ketegangan dan cuaca panas gitu. Nah, saya melihat sekarang ini justru yang terjadi sebaliknya. Ada apa-apa diposting di medsos, ada apa-apa diposting di sini. Janganlah. Jadi itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Jika memang ada keputusan-keputusan yang tidak benar, ya kita diskusi diskusi secara baik-baik. Ada namanya tabayun, proses verifikasi atau klarifikasi. Nah, bagaimana baiknya? Ya kita sampaikan gitu. Jadi bukan kemudian bikin gerakan untuk menghancurkan, untuk melawan dan sebagainya. Itu cara-cara yang bisa tidak inkonsisten, tidak inkonstitusional. Yang kedua, di samping itu menimbulkan kegaduhan yang berkepanjangan. Bangsa kita ini capek lah dihadapkan pada hal begitu dan masih banyak tugas-tugas lain yang saya pikir sedang menanti untuk diselesaikan oleh kita bersama. Kira itu Mas Syefuddin ya. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Ya, itu aja dari saya. Alhamdulillah dengan adanya diskusi dengan masjid ini, berharap ukhuwah Islami kita masih terjaga dan sampai kita tidak terpecah belah antar umat Islam. Kita terus merajut ukhuwah Islamiyah yang dimana telah diajarkan oleh salah satu Rasulullah SAW. Itu saya akhiri. Wabillahiwassalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu video berikutnya ya.